Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irenius Krisnanda, NIM 1824 10 10 10 42 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 6, yaitu K-means clustering. Di sini kita disuruh melakukan clustering pada dataset iris dengan langkah-langkah berikut ini. Sebelumnya yang kita lakukan yaitu mengimport beberapa library-nya di sini. Lalu di sini yang pertama itu yang kita gunakan adalah sepal length dan sepal width-nya. Di sini kita harus memanggil dataset irisnya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita harus memasukkan dataset iris itu ke dalam sini. Di sini. Setelah dimasukkan ke sini, lalu kita panggil, lalu kita tampilkan. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita disuruh normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Di sini kita menormalisasikan sepal length dan sepal width-nya. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita disuruh menampilkan scatter plot sebelum clustering. Hasilnya akan seperti ini. Lalu nomor 3, clusterlah dataset iris dengan nilai K2, 3, dan 4. Yang pertama di sini yaitu nilai clusteringnya 2. Di sini kita masukkan angkanya 2, nilai clusteringnya 2, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita menampilkan dataset irisnya yang telah di clustering, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini akan ada tambahan kolom baru yaitu cluster. Lalu kita disuruh menampilkan scatter plot-nya dari nilai K2. Hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk nilai clustering 3 caranya sama. Di sini kita cuma tinggal mengubah yang tadinya 2 kita ganti menjadi 3. Lalu kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita tampilkan dataset irisnya. Akan seperti ini. Lalu kita tampilkan scatter plot-nya. Hasilnya akan seperti ini. Lalu clustering 4 sama ya, di sini kita ubah menjadi 4. Lalu kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah kita clustering, maka kita tampilkan dataset irisnya yang sudah di clustering. Hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita tampilkan scatter plot-nya yang nilai clusteringnya 4. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kesimpulannya, di sini kita disuruh analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Di sini kalau yang sebelum
kita clustering di sini ya kita sulit membaca datanya karena belum diketahui kelompok clusteringnya dan nilai centroidnya. Tapi ketika sesudah di clustering kita lebih mudah membacanya karena sudah dikelompokkan clusteringnya dan nilai centroidnya. Di sini bintang ini menunjukkan nilai clusteringnya. Sama yang K3 juga begitu. K4 juga sama. Lalu selanjutnya tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Jika dibandingkan dari K2, K3, dan 4, maka menurut saya yang terbaik adalah K3. Karena di sini penyebarannya sudah merata. Lalu lanjut, sepaleng dan petal width. Caranya sama. Kita tampilkan dulu dataset irisnya. Setelah itu kita normalisasikan sepaleng dan petal width-nya. Hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita tampilkan scatter plot-nya. Hasilnya seperti ini. Lalu kita mulai clustering dengan nilai K2. Caranya sama, hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita tampilkan dataset irisnya, hasilnya akan seperti ini. Dan ini scatter plotnya untuk yang K2. Lalu selanjutnya K3. Caranya sama di sini. Lalu kita tampilkan dataset irisnya, lalu kita tampilkan scatter plotnya, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu K4, scatter plotnya seperti ini. Lalu jika disimpulkan masih sama, menurut saya lebih baik yang sesudah di clustering karena datanya lebih mudah dibaca ya. Lalu jika dibandingkan dari K2, K3, K4, maka yang terbaik menurut saya yaitu K4. Lalu lanjut sepal width dan petal width. Caranya masih sama, kita tampilkan data set irisnya terlebih dahulu, lalu kita normalisasikan sepal width dan petal width-nya, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tampilkan scatter plot-nya, hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk nilai clustering dengan K2, scatter plot-nya seperti ini. Lalu untuk yang K3, scatter plot-nya seperti ini. Dan yang K4, scatter plot-nya akan seperti ini. Lalu jika disimpulkan masih sama, di sini lebih baik yang sudah di clustering karena mudah dibaca. Lalu jika dibandingkan dari K2, K3, K4, maka yang terbaik menurut saya
yaitu K2. Karena di sini terlihat jelas ya pengelompokan clusteringnya. Lalu lanjut yang terakhir, petal length dan petal width. Caranya masih sama, kita tampilkan dataset irisnya, lalu kita normalisasikan petal length dan petal width-nya. Setelah itu kita tampilkan scatter plot-nya. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita clustering dengan nilai K2 seperti ini. Lalu untuk scatter plotnya, untuk yang kedua akan seperti ini. Lalu untuk K3 caranya sama. Lalu kita tampilkan scatter plotnya, maka hasilnya akan seperti ini. Dan yang terakhir K4, scatter plotnya seperti ini. Masih sama ya, menurut saya lebih baik yang sudah di clustering karena mudah dibaca. Lalu jika dibandingkan K2, K3 dan K4, yang terbaik menurut saya K2. Karena terlihat jelas di sini pengelompokannya terlihat jelas. Kelompok hijau dan kelompok merah. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.